Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Kali ini saya kedatangan mesin cuci yang pengeringnya kalau dinyalakan untuk sekring putus, kalau dilangsungkan untuk listrik turun atau jeglek. Ya, ini sekringnya selalu terbakar dan putus. Bisa dipastikan untuk motornya yang bermasalah, karena untuk kabel sudah saya cek tidak ada yang konslet. Oke, kita lepaskan boxnya, kita bongkar untuk dinamonya. Inilah dinamonya. Kita lepaskan untuk paku ripetnya, nanti kita ganti baut yang lain. Kita cek untuk dinamonya. Inilah kondisi dinamonya, tidak terlihat terbakar hitam, tapi kita cek dulu. Kalau konslet menurunkan MCB biasanya masih menyambung, kalau sudah putus biasanya sudah tidak menurunkan MCB lagi. Kita cek. Menyambung, semuanya menyambung, tapi menyambungnya konslet ya. Untuk lilitan tidak sesuai alur jalur gulungan sehingga menurunkan MCB. Walaupun terlihat seperti masih bagus, tapi ternyata sudah konslet. Tapi karena tidak menemukan yang terlihat terbakar, saya akan menggunakan alat bantu, yaitu raket nyamuk yang sudah saya lepaskan untuk kabelnya, yang sudah saya buat panjang untuk memudahkan pengecekan dan tidak ribet. Dipastikan untuk raket nyamuk masih hidup normal. Di saat kita konsletkan keluar percikan api, karena yang kita cari nanti adalah percikan api di tempat yang konslet. Oke, kita lakukan. Ambil salah satu kabel bebas mana saja, kita ikatkan atau kita jepit dengan raket nyamuknya, lalu kita sentuh-sentuhkan kabel mana saja dari dinamo. Kita sentuh-sentuhkan dengan salah satu kabel raket nyamuk yang kondisi raket nyamuk dinyalakan. Oke, langsung saja kita coba seperti ini ya. Sudah terlihat ada percikan kecil, bahkan besar. Oke, sebentar, belum terlihat. Kita lihat, nah itu dia keluar percikan api, berarti di sanalah biang keladinya. Di sini tadi sumber apinya, percikan apinya, dan di sini percikan yang kecil. Kita lihat ya, ini yang justru terbakar nih di percikan kecil. Mungkin saja sudah putus ini. Kita cek lagi. Percikan besar di tengah,
tapi percikan kecil justru di sini. Kecil sekali, mungkin di kamera tidak terlihat, tapi justru ini adalah yang parah karena sudah menghitam. Bahkan beberapa lilitan dipastikan putus. Itu cukup sulit ya, tapi masih bisa diatasi bahkan tanpa menggulung ulang. Nanti kita pisahkan yang putus ini. Kita putuskan dulu untuk benang atau tali ikatannya ini. Ini adalah jalur yang tadi percikannya besar. Ada kabel atau lilitan yang melintang di tengah. Mungkin saja ini lilitan dari lilitan luar atau primer yang menyeberang di sekunder, tapi belum tahu pasti karena belum jauh kita ngecek. Ya, ada luka, tapi belum terbakar. Untuk gulungannya hanya ada luka sedikit. Masih mudah diatasi. Karena untuk gulungannya belum terbakar ya, masih baik. Yang tadi ada percikan api, hanya luka sedikit. Ini kita kerjakan terakhir saja. Kita fokus ke yang terbakar ini. Untuk memisahkan lilitan-lilitan yang sudah putus ini, kita dorong sedikit, kita songkel dengan menggunakan dray supaya bisa memisahkan yang putus. Sudah ada beberapa lilitan yang sudah bisa dipisah, tapi pendek-pendek ini ya harus ekstra hati-hati nanti untuk proses penyambungannya yang putus pendek. Ini baru ketemu 3 yang putus. Kita cari yang lainnya, kalau bisa semua terangkat. Untuk yang hitam kita biarkan saja. Kita hanya cari yang putus dan yang terluka. Seperti ini terluka, kita amankan terakhir saja. Kita cari semua yang putus. Kalau bisa semuanya ya, misalnya 3 ya 3, misalnya 4 ya 4. Tapi ini yang sebelah kiri sudah ada 4 yang putus, hanya sebelah kanan baru 3. Ini kurang 1. Kita cari terus.
Oke, sudah ketemu. Yang kanan juga sudah 4 yang putus. Sepertinya hanya 4 ini yang putus. Ini tidak sembarang untuk penyambungan ya, kalau ingin baik. Untuk yang terluka cukup kita pisahkan, nanti kita beri isolasi. Yang hitam cukup nanti kita beri pernis yang lebih banyak. Aduh, malah putus ini yang dalam. Ini putus, tapi tidak apa-apa karena juga sudah terluka. Nanti kita ganti, justru bisa lebih aman kalau kita ganti, sehingga nanti bisa kita pisah pada posisi yang aman. Selanjutnya kita bersihkan saja. Ini yang putus, ini kita kerik kesemuanya yang putus. Kita kerik ujung-ujungnya supaya nanti mudah untuk penyambungan dan penyolderan. Oke, kita bersihkan dulu semuanya. Kalau sudah kita bersihkan ujung-ujungnya, kita fokus yang keempat tadi, yang ini ya, yang putus, yang terbakar. Ini kita sambung dulu. Kita buat panjang dulu untuk lilitannya. Kita sambung sebelah dulu. Kita buat panjang supaya nanti kita mudah dalam penyambungan dengan sebelahnya. Kita sambungkan satu persatu di bagian sebelah kiri saja dulu semua. Keempatnya kita buat panjang dulu.
Selanjutnya kita beri isolator, selongsong isolator supaya tidak bersentuhan dengan lilitan yang lainnya. Saatnya proses penyambungan. Kita cek, kita cari dua saja yang menyambung. Kita ambil dua lilitan yang menyambung yang akan kita sambungkan. Ya, ini menyambung. Yang sudah ketemu menyambung kita pisahkan. Mana tadi? Oh, yang ini menyambung. Oke, kita turunkan supaya tidak keliru nanti. Sudah ketemu satu, cari yang satu lagi yang menyambung. Ini menyambung, oke. Yang menyambung, yang kanan kita sambungkan dengan yang kiri yang sudah yang nyambung tadi. Ini kita sambung dengan ini tadi menyambung dengan ini kan ya. Ini kita sambungkan dengan yang kanan yang terakhir kita ketemukan menyambung. Kita sambungkan dulu. Selanjutnya kita cari lagi satu yang menyambung, tapi kita pastikan ini tadi menyambung yang telah kita sambung tadi ya. Nah, ini menyambung. Tentunya dengan yang lainnya tidak menyambung. Ini tadi yang telah kita sambung, dua kabel yang saling menyambung sudah saya sambung. Selanjutnya kita cari satu lagi yang menyambung karena tinggal satu ya. Ini tinggal dua kabel yang putus, itu yang menyambung tinggal satu. Yang satunya dipastikan tidak menyambung. Oke, saya cek ulang lagi dulu biar tidak keliru. Kita cari yang menyambung. Oh, ini menyambung ya, sudah ketemu. Ini yang menyambung, yang kanan kita sambung dengan yang kiri yang telah kita sambung tadi. Ini nih yang saya pegang kiri. Nah, ini kita sambungkan. Kita pastikan ini tadi yang menyambungkan. Oke, yang kiri kita sambung dengan yang kanan, kita sambungkan dulu. Kalau sudah kita sambungkan berarti sudah ada 3 kabel yang telah kita sambungkan, berarti tinggal satu. Yang satu dipastikan tidak menyambung. Kita cek aja nanti, dipastikan yang satu tidak saling menyambung.
Ini kita cek dulu menyambung tidak, sambungan kita sudah menyambung dari ujung ke ujung, berarti sudah baik untuk penyambungannya. Selanjutnya yang masih satu lilitan kita pastikan tidak menyambung, karena ujung-ujungnya menyambung dengan kabel di sini ataupun dengan penyambungan di sini. Ini nanti tinggal kita silang saja, yang kanan dapat kiri, yang kiri dapat kanan. Oke, ini yang kanan dapat kiri yang telah kita sambung tadi, yang satunya pun nanti tinggal kita sambungkan. Ini kita sambungkan dulu. Oke, ini saya tunda dulu untuk penyambungannya ya, tinggal ini untuk penyambungannya, karena kalau kita sambung kita belum mengecek dengan yang putus, yang di dalam masih ada resiko. Kita pastikan hanya satu kabel yang menyambung. Oke, saya cek dulu, saya bersihkan dulu. Kalau semuanya menyambung berarti masih konslet. Hanya satu yang menyambung. Oh, ini belum saya lepaskan dulu. Sepertinya sudah benar penyambungannya. Ini tadi yang sama-sama putus ya. Ini tidak menyambung, berarti benar tidak ada yang konslet.
ini tidak menyambung, yang nyambung hanya satu tadi, berarti sudah benar, berarti berani kita lanjutkan penyambungan yang tertunda tadi. Oke, kita sambungkan. Selanjutnya tinggal satu yang putus, yang putus di dalam ini kita sambungkan. Kita bersihkan ujung-ujung lilitan yang akan kita sambungkan. Kita beri selongsong supaya tidak menyentuh lilitan yang lainnya. Kita tempatkan posisi yang aman, tidak menyilang seperti tadi, supaya tidak konslet lagi. Setelah selesai kita solder nanti. Menuju lilitan yang luka, ini ada beberapa yang luka, ada dua yang jelas, kita pisahkan, lalu nanti kita beri isolasi kertas, itu sudah aman. Bagian yang hitam-hitam tapi tidak terluka, itu biasanya hanya kotor, tidak konslet. Nanti cukup kita beri pernis ataupun lem supaya aman. Oke, kita beri isolasi dulu keduanya. Kalau sudah merasa tersambung semua, ini nanti kita beri isolator semuanya, kita ikat, kita pernis, tapi kita cek dulu karena sempat kita buka, kita obok-obok, kemungkinan masih ada yang putus, karena ini wajib menyambung semua, tapi menyambungnya tidak menyambung konslet. Ya, menyambung semua. Kita beri isolator. Inilah hasil akhir setelah melalui proses panjang. Dinamo langsung berputar dengan manja tanpa kendala, sudah tidak konslet lagi, sudah tidak jeglek lagi untuk listrik. Saya matikan dulu, kita nyalakan, langsung berputar dengan
cantik. Oke, sudah sukses, sudah berhasil. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Tapi tentu saja masih banyak kesalahan dan kekurangan dari Yoga Arif. Dengan tulus minta maaf. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.